Jadi kita sudah melewati Idul Fitri menjelang Idul Adha. Untuk merenungi Idul Fitri dan Idul Adha itu kita berjalan dari Inna Anzal ke Inna Atoina. Dari surah Al-Qadr ke surah Al-Kautsar. Surah Al-Qadr kan banyak dibaca di bulan Ramadan sebelum kita lebaran Idul Fitri. Inna anzalnahu, hu-nya itu Al-Quran, dibaca di bulan Ramadan saat kita sedang melaksanakan puasa. Di situ kita dilatih jadi individu yang soleh, yang bertakwa. Gitu. Jadi kesolehannya disebut kesolehan personal. Masing-masing orang harus menyerap nih di pikiran dan di hatinya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarin oleh Quran dan oleh puasa. Semua yang harus kita kerjakan dalam hidup ini pedomannya ada di dalam Quran. Kemudian lewat puasa itu pengawasan yang kita terapin ke diri kita itu adalah jenis pengawasan yang paling kuat. Pengawasan yang datangnya dari dalam diri kita sendiri karena kita sadar kita diawasi oleh Sang Maha Pengawas Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Idul Fitri kita sudah menjadi individu yang sholih, yang bertakwa. Amin. Kemudian sebelum Idul Adha itu kita ngerjain apa? Haji. Gitu. Yang nggak haji, yang di rumah ngerjain penyembelihan hewan kurban. Fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah dan berkurbanlah. Haji dan kurban itu ibadah sosial. Hajinya memang ya mabrurnya masing-masing. Walaupun tawafnya, sa'inya, wukuf, ngelempar jamarot bareng-bareng sampai desek-desekan banget Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu kalau sudah manasik di Indonesia beda banget sama pelaksanaannya di tanah suci. Di Indonesia kita masih senggang, masih dekat doang jaraknya. Di sono desek-desekan dan jauh. Sangat butuh ibadah fisik. Kita ngerjainnya rame-rame, tapi mabrurnya ya masing-masing. Gitu. Tapi itu ngerjain rame-rame itu udah beralih dari Idul Fitri yang kesalihan personal menuju sekarang menjadi masyarakat yang soleh. Bukan cuman kita sendirian, bukan cuman se-Banten, se-Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita dipertemukan dengan muslim mukmin dari berbagai negara di sana. Gitu. Kita disuruh bikin jaringan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mau melawan penindasan. Gitu. Penindasan orang yang punya modal, penindasan orang yang punya kuasa. Yang penting kita ngelawan kalau ada yang menindas. Nggak penting bakal menang atau enggaknya mah. Nabi Ibrahim ngelawan Namrud, ngelawan aja. Akhirnya diceburin ke api. Gitu. Sampai mau nyebur ke api ya belum tahu bakal selamat apa enggak. Tapi karena imannya jadi selamat. Nabi Musa ngelawan Fir'aun, ngelawan aja. Gitu. Sudah di depan Fir'aun baru dikasih mukjizat. Fir'aun yang nggak terima dikejar sampai mau tenggelam di laut. Sampai udah mau tenggelam masih belum tahu gimana caranya supaya selamat. Cuman iman, bersama saya ada Tuhan saya. Dia bakal memberikan hidayah bagaimana supaya kita bisa selamat. Nabi Muhammad juga seperti itu.
melawan kepada kafir Quraisy. Kita juga sama sekarang. Ada Namrud, ada Fir'aun, ada kafir Quraisy, ada tiran di zaman ini. Bedanya kita mau nggak menjadi seperti Ibrahim, menjadi seperti Muhammad, menjadi seperti Musa. Di Idul Adha itu lewat haji, lewat kurban, kita diajarin itu. Dari inna anzalnahu fi lailatul qadar menuju inna atoinakal kausar, kita dibimbing Allah untuk menjadi dari kesalihan personal menjadi kesalihan sosial, menjadi orang-orang yang soleh, yang menjadi cikal bakal masyarakat yang soleh. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan secara kuantitas majelis taklim kita terus bertambah jumlah jamaahnya ya. Nah, Pak Ketua DKM, Pak RT, Bapak-bapak sekalian. Sebab walaupun yang penting adalah kualitas, kuantitas juga penting ya. Kalau rame kayak begini seneng. Ya, coba setiap pengajian rame seperti ini, gitu. Amin. Kayaknya setiap malam pengajian berarti harus ada baksonya. Jadi rame terus, gitu ya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.